Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Career Preparation Class pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua nih yang udah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar Career Preparation Class pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Amenia Diva dan saya yang akan memandu acara webinar ini sebagai moderator sampai dengan selesai. Nah, kita akan segera mulai di sesi sore hari ini, di mana kita akan segera ngobrol-ngobrol, mendengarkan langsung materi, sharing, pengalaman dari narasumber kita, dan juga tentunya saya akan menyapa terlebih dahulu nih narasumber webinar pada sore hari ini. Ada Kak Andre. Hai Kak Andre. Halo Kak Diva. Hai Kak Andre, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Diva. Kak Diva gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini WFH atau WFO nih Kak? Kebetulan WFH sih. Oh, kebetulan WFH. Oke. Sukses terus Kak. Kemudian yang kedua ada Kak Ajeng Putri nih. Hai Kak Ajeng. Halo Kak Diva, selamat sore. Hai Kak Ajeng. Hari ini WFH juga atau WFO Kak? Kebetulan full WFH. Oke, Jadi di rumah. Enak ya Kak WFH. Lebih enak WFH apa WFO nih Kak? Sejauh ini karena 100% WFH, jadi ya belum ngerasain WFO ya Kak. Oh, oke. Baik. Sukses terus Kak. Oke, kita kan tadi sudah menyapa nih ya teman-teman kedua narasumber kita pada sore hari ini. Langsung aja nih kita masuk ke narasumber pertama kita yaitu Kak Andre Hermawan. Nah, Kak Andre Hermawan ini akan membahas seputar bisnis nih, yaitu business development. Sekilas tentang Kak Andre ini cukup lumayan ya mempunyai pengalaman di dunia bisnis, dan saat ini Kak Andre itu sedang menjalankan internship di 2 tempat sekaligus loh teman-teman. Yang pertama itu ada di PT Berinvest Digital Indonesia sebagai Growth Marketing Intern, dan di PT Solid Gold Berjangka sebagai Business Consultant. Untuk lebih jelasnya nih tentang apa yang akan dijelaskan atau dipaparkan, di-sharing oleh Kak Andre, langsung saja saya serahkan kepada Kak Andre. Silahkan langsung saja Kak Andre. Oke, terima kasih Kak Diva atas waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Andre Hermawan, dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Diva. Saat ini saya sedang intern di 2 posisi dan di 2 perusahaan yang berbeda. Mungkin itu tidak akan jadi apa-apa, dan mungkin itu lebih dari teman gitu, kelebihannya. Dan untuk kali ini, kesempatan saya untuk memaparkan materi mengenai business development, yang include di dalamnya itu terkait research, innovation plan, dan strategi gitu. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran partisipasi teman-teman sekalian, dan tak juga hormat kepada Bu Trita yang menyempatkan proyek ini. Kemudian, saya juga tak lupa ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua, dan juga selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga di tahun 2022 ini, kita akan jauh menjadi lebih baik, dan akan terus berprogres menuju kesuksesan. Amin. Dan tak lupa juga terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa di sini saya hanya sekedar sharing, tidak lebih dari itu. Kemudian, di sini juga saya berharap kita bisa belajar banyak bersama-sama dan berdiskusi tentang hal yang penting ke depannya untuk karir kita juga. Oke. Untuk tidak berlama-lama, maka saya bisa slide berikutnya. Oke. Business development. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah ya. Singkatnya ya perkembangan sebuah bisnis gitu. Tapi apakah benar bisnisnya saja yang berkembang? Maka kita akan cek secara definisi. Secara definisi, business development adalah proses menciptakan nilai jangka panjang dari sebuah usaha melalui pengembangan relasi bisnis, pasar, dan pelanggan.
Kalau dilihat dari definisinya, berarti bukan soal bisnisnya saja yang berkembang, tapi relasinya juga, pasarnya juga, dan pelanggannya juga. Oleh karena itu, bagi seseorang yang pengusaha, perlu memahami esensi-esensi itu, dan yang akan menjadi turunannya ke depannya begitu. Maka kalau berbicara soal business development, tidak asing dari sosok seorang leader gitu. Seharusnya kan leader bisa menjadi panutan untuk kita, kemudian juga leader memiliki pengaruh yang besar terhadap organisasi gitu. Kedepannya ingin seperti apa. Oleh karenanya, saya mencoba mencari riset sesuatu yang berbeda, dan saya temukan bahwa yang dilakukan oleh Catherine Graham Lewis sebagai presiden dan founder XP Insights, sebuah perusahaan big company yang bergerak di bidang asesmen kompetensi tingkat dunia, terutama di bidang big data HR. Dia menulisnya ke dalam sebuah artikel Harvard Business Review. Dikatakan bahwa sebenarnya ada perbedaan di antara leader yang inovatif dan non-inovatif. Kemudian, dia mensurvei dari 5.000 leader yang berbeda dari beragam industri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke sebelah kanan. Coba kita lihat di poin pertama, terkait manajemen risiko. Di mana leader yang inovatif memiliki poin lebih besar daripada leader yang non-inovatif. Dikatakan bahwa manajemen risiko atau mengelola risiko, leader yang inovatif berani dalam melakukan eksperimen dengan pendekatan baru yang aksinya juga mempertimbangkan sebuah faktor risiko. Kemudian, terkait poin nomor 2, demonstrate curiosity atau menunjukkan rasa ingin tahu. Berani dalam bereksperimen dengan pendekatan baru yang berdasar dan keinginan tahu lebih banyak yang akan secara aktif mempelajari informasi baru yang merangsang cara berpikir baru pada rekan timnya gitu. Itu mendapat poin lebih tinggi. Dan yang ketiga ada lead courageously atau memimpin dengan berani. Mereka yang mampu mengubah keadaan sulit menjadi peluang dan mereka tidak akan menghindarkan konflik dan perbedaan pendapat. Itulah leader yang inovatif. Dan poin keempat ada seize opportunities atau menangkap peluang. Untuk leader yang inovatif dikatakan oleh Catherine bahwa mereka proaktif dan mengambil inisiatif untuk meraih kesuksesan serta mampu mengubah arah saat peluang itu muncul. Dan yang terakhir tidak kalah penting bahwa strategi bisnis perspektif itu penting juga. Untuk leader yang inovatif mendapat poin lebih tinggi dikatakan bahwa menunjukkan pemahaman yang tajam tentang tren bisnis, industri, dan implikasinya bagi organisasi. Mereka benar-benar memahami sebuah bisnis, pasar, dan pelanggan, serta secara aktif berpartisipasi ke dalam komunitas, industri, dan kepemimpinan. Kemudian mungkin pertanyaannya, apakah yang tempat kita tempati ini sudah mendapatkan leader yang atau sebaliknya? Itu menjadi pertanyaan. Maka untuk poin yang nomor 3, sebenarnya apalagi sih yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis bagi startup gitu? Boleh di next, Kak Dipa. Oke, poin yang pertama ini kurang lebih penting banget sih ya. Kayak bisnis partner tuh ibaratnya seperti pacar gitu kan. Kita tidak mau cari sesuatu yang singkat, tapi kita ingin bisa lama dan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Maka perlu value yang sama, visi yang sama, dan misi yang sama kurang lebih gitu. Jadi secara pengertian adalah kerjasama antara pemilik bisnis bersama partner dalam bersinergi untuk mengembangkan sebuah model bisnisnya. Penting untuk bertukar pikiran, mengarahkan bisnis ke arah yang lebih tepat, bahkan perencanaan untuk perluasan bisnis atau business expansion agar memperluas pangsa pasar. Kemudian juga people development itu juga tidak kalah penting. Namanya aja udah pengembangan, berarti yang mampu mengembangkan kemampuan kompetensi, karyawan, serta membantu terobosan work design yang tepat guna. Penting karena hal membuat berkembang bisnis itu menjadi sukses dan membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain bukan sekedar produknya saja yang dijual ataupun layanan yang ditawarkan, melainkan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Bayangkan ketika kita bersatu oleh visi orang yang punya pengalaman lebih, kompetensi yang lebih, maka tidak mungkin kan bisnis kurang lebih gitu. Terus yang poin nomor 3 ada product development, kemampuan sebuah bisnis dalam menjawab sebuah pengembangan dari produknya yang mampu membuat jadi pelanggannya. Artinya mampu membuat pelanggan menjadi pelanggan setianya gitu. Ya kita tidak ingin melihat bahwa produk dari setiap tahun hanya itu saja gitu. Tidak ada perubahan, tidak ada komposisi baru gitu. Itu kan kayak
bosan gitu, pasti kita selalu mencoba hal-hal yang baru gitu. Kemudian yang poin nomor 4 ada marketing development gitu. Kemampuan perusahaan dalam proses pengembangan sebuah teknik pemasaran agar menjangkau pasar seluas-luasnya secara lebih efisien dan efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa marketing ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama yang tadinya dari era konvensional dan berubah menjadi digital, yang melahirkan sebuah profesi-profesi baru seperti sosial media strategi, sosial media analis, dan lain-lainnya, sehingga menjadikan warna baru di dunia marketing. Gitu. Slide berikutnya, Kak Diva. Oke, nah ini juga tidak kalah penting nih, tentang strategi dan market gitu. McKinsey Company, sebuah perusahaan konsultan manajemen besar di dunia, menyatakan ternyata saat ini organisasi terbagi menjadi 2 jenis. Ada traditional organization dan agile organization. Coba kita bahas ke sebelah kiri terkait traditional organization. Seperti yang kita lihat, bentuknya itu seperti piramid, dan di situ ada kelas level atas dan bawahan gitu, yang kita artikan sebagai top down hierarchy. Kemudian kelemahannya bahwa di sini terlalu gemuk di birokrasi, dan juga dibagi di bawahnya itu per divisi-divisi atau division yang diartikan sebagai pemisahan, yang kita sebut sebagai silo. Jadi di situ ada divisi marketing, divisi administrasi, dan lain sebagainya gitu. Kelemahannya kita ketahui saat ini juga birokrasi ini yang menghambat sebuah informasi yang datang, sehingga menjadi lama untuk menangani informasi yang baru gitu. Dan kita bergeser ke sebelah kanan tentang agile organization. Sama yang seperti kita ketahui bahwa organisasi ini lebih kepada seperti mikroorganisme seperti dalam tubuh kita, kayak dia lebih menyesuaikan situasi dan kondisi, dan cepat terhadap perubahan dan fleksibel gitu. Dalam mikroorganisme ini, leader hanya berperan sebagai pengarah, dan juga timnya juga beragam. Sebenarnya tidak ada organisasi yang salah di sini. McKinsey mengatakan hanya soal waktu yang menjawab. Kayak misalkan waktu sebelum digital masuk, birokrasi seperti tradisional organization ini sangat cocok untuk di beberapa startup. Kemudian karena bergeser digital era, kita perlu ada perubahan yang cepat gitu. Jadi harus menjawab dengan secepat-cepatnya. Kemudian ke sebelahnya, McKinsey menyimpulkan bahwa an agile organization adds velocity and adaptability to stability, creating a critical source of competitive advantage in a volatile, uncertain, complex, and ambiguous condition. Yang kesimpulannya bahwa organisasi yang gesit dan tangkas menambah kecepatan dan kemampuan beradaptasi terhadap stabilitas, serta menciptakan sumber keunggulan yang kompetitif, yang kritis dalam kondisi yang mudah berubah, tidak pasti, dan kompleks. Nah, itu kesimpulan dari McKinsey, yang artinya bahwa organisasi dengan agile organization itu sangat cepat terhadap perubahan dan terhadap adaptasi. Slide berikutnya, Kak Diva. Oke, ini juga saya sangat mengejutkan sih. Di tahun 2020, tepatnya bulan Juli, pasti kita mendengar bahwa ada berita yang dikatakan di sini di Jakarta Post bahwa Indonesia masuk ke dalam radar negara dengan pendapatan menengah ke atas. Dikatakan oleh World Bank dan dikonfirmasi bahwa sebenarnya penyebabnya adalah tingkat pendapatan kita naik 12% kalau tidak salah. Jadi itu menunjukkan bahwa negara kita lebih cepat daripada negara di Asia. Dalam berita itu disebutkan begitu. Namun, secara mengejutkan kembali di tahun 2021, Indonesia, tepatnya di bulan Juli, dari situs Bloomberg menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan pendapatan karena akibat pandemi yang masuk. Dikatakan bahwa ini menunjukkan hilangnya kelas menengah di antara tren kita. Sehingga setelah saya riset kembali, menemukan Deloitte mengonfirmasi ada tren, namanya trend bifurcation, yaitu menghilangnya kelas menengah dan tersisa hanya kelas atas dan kelas bawah. Sehingga Deloitte mengkonfirmasi konsumer lebih merekomendasikan produk berharga premium dan juga berharga rendah dibanding dengan berharga nanggung gitu. Nah, ini menjadi strategi atau market kita nantinya bila menjalankan bisnis gitu. Oke, next selanjutnya Kak Diva.
Sebenarnya ini dapat dari materi yang saya sampaikan gitu. Secara segi bisnis, mulai kita analisa dan pahami market untuk mulai meraih kesuksesan dalam mengembangkan bisnis. Kedua, selalu mulai dari pelanggan, follow your customer, seperti yang dilakukan oleh Shopee, Gojek, dan Tokopedia. Dia selalu mulai dari pelanggan. Kita bukan, kalau berbisnis itu, kita bukan seperti artis yang selalu diikuti oleh fans, tapi kita rubah mindset kita untuk pelanggan yang kita utamakan, dari mass market menjadi niche market gitu. Dan yang ketiga ada kembangkan tim untuk lebih cepat adaptation dan agile gitu. Tentu karena disrupsi informasi itu membuat sebuah market tidak stabil sehingga perlu tim untuk mengembangkan itu. Dan yang keempat itu selalu tetap berani dalam berinovasi. Secara personality juga penting mengetahui sebuah bisnis gitu kan. Dimana pentingnya adalah ketika kita ada di perusahaan, pasti kita ingin tahu sebenarnya kita udah berada di posisi yang tepat atau tidak gitu untuk kedepannya, ataupun sebaliknya perusahaan yang kita tempati apakah sudah berjalan yang benar atau tidak gitu. Karena kebanyakan teman saya resign tidak tahu alasannya kenapa, dan 2 tahun atau 3 tahun berikutnya perusahaan itu malah benefit gitu. Yang nomor 2, ketika kita memiliki value lebih soal wawasan, apalagi dalam ranah dunia profesional kan, pasti kita punya sesuatu yang berbeda dari karyawan yang lainnya gitu. Apalagi juga soal wawasan ini bukan soal bisnis aja sih ya, kayak apapun soal wawasan pasti orang suka, tidak hanya teman kita, keluarga kita, ataupun leader kita gitu, pasti suka. Kemudian juga nomor 3, setelah memiliki wawasan yang luas, maka sudut pandang kita pasti menjadi lebih luas juga kan, sehingga meningkatkan percaya diri. Analoginya seperti kita berdiri dan naik di lift, terus ada di posisi gedung tertinggi, dan kita melihat sudut pandang yang luas. Kita melihat banyak view yang bisa kita sampaikan dengan percaya diri, namun berbasis dengan data gitu. Jadi penting sekali untuk meningkatkan percaya diri dengan wawasan yang luas. Dan yang terakhir, karena kita punya sudut pandang yang luas dan wawasan yang luas, maka kita selalu ingin berinovasi gitu. Seperti misalnya PR yang jago dalam membuat bisnis plan, PR yang jago dalam membuat kebijakan publik dan lain sebagainya. Karena sudut pandang yang luas dan wawasan yang luas selalu ingin berinovasi dari diri kita gitu. Slide berikutnya Kak Dipa. Oke, ini hanya kalimat terakhir aja untuk pesan kita semua sih. Kayak if you want to go fast, go alone, and if you want to go far, go together. Jadi kalau kita ingin pergi cepat, perginya sendiri. Kalau kita ingin pergi jauh, ya perginya bersama-sama. Dan kita meraih kesuksesan bersama-sama gitu. Slide yang terakhir. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya ingatkan, di sini hanya sekedar sharing, tidak lebih dari itu, dan semoga kita menjadi lebih baik. Terima kasih Kak Diva, saya kembalikan. Wah, terima kasih banyak Kak Andre atas penyampaian materinya yang sangat menarik sekali nih. Berarti kayak business development tuh perannya sangat amat penting ya Kak. Dan pasti teman-teman juga udah nggak sabar nih untuk tanya-tanya ke Kak Andre. Tapi tunggu dulu karena ditahan dulu pertanyaannya, disimpan dulu. Karena kita masih punya satu narasumber lagi, yaitu Kak Ajeng. Kak Ajeng ini akan menyampaikan materi seputar event, production, and virtual event. Nah, di sini Kak Ajeng juga cukup lumayan banget nih pengalamannya di dunia per-eventan. Salah satunya Kak Ajeng tuh udah beberapa kali berkontribusi di beberapa event yang ada di Indonesia gitu ya. Salah satunya menjadi LO di BMI Java Jazz Festival. Dan juga beberapa kali berkontribusi di beberapa event lainnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, langsung aja saya serahkan kepada Kak Ajeng untuk memaparkan materinya mengenai event production and virtual event. Silahkan Kak Ajeng. Oke, baik. Terima kasih Kak Diva atas perkenalannya. Mungkin sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat sore Bu Citra. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kelompok kami.
Semoga teman-teman semua masih semangat ya, karena ini udah di jam yang rawan dan udah cukup lelah ya setelah seharian beraktivitas. Jadi untuk di sesi ini mungkin kita bisa lebih santai dan fleksibel aja ya. Dan untuk materi saya ini judulnya Event Production and Virtual Event. Boleh di next, Kak? Oke, yang pertama ini disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi ini it is important to note that this material is purely for education, raise awareness, and interest purpose only. Jadi di sini mau saya ingatkan lagi terlebih dahulu bahwa saya bukan profesional ahli dan atau seseorang yang punya pengalaman lebih di bidang ini. Jadi tanpa bermaksud menggurui siapapun, nantinya apabila di saat penyampaian materi dirasa ada kesalahan atau kekurangan dalam keutuhan informasi, dengan terbuka lebar silahkan ditambahkan atau dikoreksi ya teman-teman. Oke, boleh next Kak. Nah, ini yang pertama sebelum kita masuk ke event production dan event virtual terlebih dahulu, beberapa di slide nanti ini saya akan memberikan kayak real case, contoh untuk gambaran mungkin lebih enaknya biar teman-teman punya insight lebih gitu ya, bahwa saya ini sedang magang melakukan internship di perusahaan namanya PT Wansia Nusantara Evolutioner. Perusahaan ini tuh perusahaan IT Solution Integrator, di mana mereka ini punya acara virtual event rutinnya mereka resmi, tapi acara ini tuh di bawah naungan oleh sister company-nya yang namanya Kren Entertainment. Nah, Kren Entertainment ini tuh punya website dan aplikasi yang menaungi sebagai platform online dan offline management. Jadi itu gambaran singkatnya ya, supaya teman-teman nanti saat saya berikan real case-nya punya gambaran lebih. Nah, jadi event production itu apa? Yang pertama, jadi event production merupakan pembuatan event secara kreatif dengan lebih menekankan konsep manajemen secara keseluruhan, seperti membuat desain-desain yang unik, dengan perspektif secara keseluruhan, dan produk-produk dari event production ini sendiri juga biasanya menggunakan teknologi, dengan bantuan teknologi, sehingga untuk bekerja di bidang ini pastinya dibutuhkan keterampilan yang baik dan pola pikir yang kreatif supaya produk yang kita hasilkan ini tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Lalu nextnya itu, what is the difference between event production and event organizer? Mungkin beberapa orang berpikir bahwa event production dan event organizer ini sama, tapi sebenarnya keduanya ini punya job desk yang sedikit berbeda ya. Jadi memang bisa dikatakan ini mirip, tapi di event production ini lebih menekankan tadi yang di poin pertama, lebih menekankan konsep manajemen secara keseluruhan. Jadi seluruh event atau event baik online atau offline event itu semua produksinya ini dikerjakan oleh si event production, baik secara teknikal maupun non-teknikal. Dan dalam proses kerjanya pun juga kalau event production itu biasanya melibatkan beberapa merek dan brand, juga mereka mengidentifikasi target audiensnya, apakah sesuai dengan event yang mereka sedang jalankan dan sedang produksi. Terus juga ada mereka ini membuat dan mengawasi anggaran, dan juga ada desain pastinya, desain-desain untuk kayak kebutuhan poster, template, dan lain-lainnya. Dan yang tidak kalah penting itu sebagai pembedanya dengan event organizer adalah bahwa kita ini di production itu membuat konsep, ide, pembahasan topik atau konsep atau ide topik sebuah acara itu, topiknya harus sesuai di waktu yang tepat dengan target yang tepat, target audiens yang tepat ya. Contohnya, beberapa waktu lalu kemarin sempat booming ya masalah toxic relationship gitu. Jadinya tim production di tempat saya bekerja tuh memutuskan bahwa oke, kita angkat nih acara yang temanya itu tentang understanding natural behavior man of woman to avoid toxic relationship, dan hasilnya juga cukup bagus. Banyak peminatnya, dan juga ada contohnya kemarin memasukin awal tahun ini kan ada sesi pembuka ini ya, tax amnesty ya. Jadi kami angkat topik seputar tax amnesty, dan hasilnya itu bagus sekali juga, bisa dibilang luar biasa karena peserta itu banyak dan sangat interaktif. Jadi tadi yang seperti saya bilang, membuat topik dan konsep yang tepat di waktu yang tepat dengan target yang tepat. Nah, untuk pembedanya di sini adalah kita tarik garisnya bahwa event organizer belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan event production. Mungkin boleh di next, Kak.
Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke job desk event production. Sebenarnya untuk job desk ini sendiri pasti tergantung ya kita kerjanya di perusahaan apa, bidangnya ya, fokusnya apa. Jadi belum tentu kita nggak bisa pukul rata sama. Nah, tapi ini saya ambil dari beberapa sumber dan dari personal experience saya gitu. Bahwa yang pertama itu sudah pasti managing and producing in-house event, festival, as well some events on behalf of its clients and partner. Di sini kan kita production ya, jadi kita yang menghandle, kita yang mengelola, kita yang membuat semua acara perusahaan ataupun acara dari partner, dari klien, dari mitra. Nah, untuk acara perusahaan itu sendiri biasanya ya, itu tuh rutin event. Jadi acara yang memang setiap minggunya mungkin atau bisa aja setiap hari atau per minggunya itu dilaksanakan. Jadi ini rutin event. Nah, untuk dengan partner dan dengan mitra sendiri, kalau untuk dengan partner itu biasanya acara-acara itu bisa hanya di waktu-waktu tertentu, di saat ada misalkan ada topik-topik yang sedang hangat, jadinya itu berkolaborasi dengan partner. Nah, untuk dengan mitra bisnis, mitra bisnis perusahaan itu kan biasanya banyak ya. Nah, kalau di tempat saya sendiri itu karena mitra bisnisnya itu perusahaan IT dan itu ada banyak yang mereka wakilkan. Jadi setiap minggunya mitra bisnisnya itu acara dengan mitra bisnisnya itu beda-beda brandnya yang diwakilkan, yang kita representasikan seperti itu. Dan untuk acara dengan partner dan mitra ini sendiri sebenarnya biasanya punya target yang lebih besar dibandingkan dengan acara yang perusahaan kita miliki gitu. Jadi ada target-target tertentu yang harus dipenuhi. Dan untuk selanjutnya itu ada build and oversee budget. Nah, di sini sebenarnya cukup menarik nih. Kita membuat dan mengasi anggaran, tapi kalau untuk event offline pastinya kan ada venue, tempat, ada membayar keamanan, stage lighting, dekor, itu semua pasti ada ya. Tapi untuk virtual event atau online event, terutama saat ini, saat pandemi ini kan kebanyakan masih mengadakannya virtual event ya. Semua tadi yang saya sebutkan di awal itu tidak kita butuhkan ya, kita tidak butuh dana anggaran untuk fasilitas dan sarana yang tadi kita sebut, yang saya sebutkan. Nah, jadinya budgetnya itu bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih urgent. Nah, dan bisa dikatakan bahwa perusahaan lebih menghemat biaya secara keseluruhan ya dengan mengadakan virtual event ini karena kita bisa memanfaatkan fasilitas dan sarana yang sudah dimiliki perusahaan sebelumnya. Selanjutnya itu ada create event materials such as run of show timelines, rundown, and documents pertinent for event. Jadi di sini semua kebutuhan persiapan rencana dari awal sampai dengan akhir sampai after event pun kita yang meng-create semua. Jadi di sini ada timeline, rundown, kita membuat sesinya, apakah ada sesi tambahan di acara-acara tertentu, dan kita juga yang membuat event schedule-nya. Jadi di tanggal berapa acara ini akan di-up, di tanggal siapa aja nanti narasumbernya, kita akan bekerja sama juga dengan tim-tim terkait untuk supaya si acara yang tadi kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk selanjutnya itu ada work with internal teams. Nah, work with internal teams ini sebagai kerja yang di bidang event, kayaknya mungkin semua production pasti akan punya job desk ini ya, harus bisa bekerja sama dengan internal teams karena kita kan sebagai production ya, jadi itu ibaratnya kita itu menampung banyak informasi. Kita menampung banyak informasi dan kita harus bisa menyalurkannya itu ke tim-tim yang berkaitan. Nah, contohnya ini misalkan dengan tim kreatif ya, atau tim grafik and visualnya. Biasanya kita tuh akan berdiskusi dan request tentang poster, template untuk proposal acara, untuk recording acara, seperti itu. Terus untuk tim marketing. Nah, marketing ini kan biasanya menghandle peserta ya. Karena kita event, jadi ada tim yang akan menghandle peserta gitu. Biasanya dengan tim marketing ini untuk mengetahui database peserta, latar belakang peserta dari mana gitu, dari government kah, dari company atau dari community, kita semua kan harus tahu itu ya, supaya rencana event selanjutnya ke depannya ini lebih tepat dan sesuai dengan target. Dan untuk salah satu contohnya juga dengan web and development, ini tuh dengan tim IT-nya, tim teknologinya. Nah, berhubung dengan saat ini kan mungkin event-event virtual udah pasti berhubungan langsung ya dengan teknologi ya. Kita mau nggak mau harus melek teknologi. Nah, jadi ini tuh contoh-contohnya saat ini juga kalau real case-nya di tempat saya kerja ini, tim IT-nya itu lagi mengembangkan aplikasinya untuk bisa di approval di iOS. Nah, dari situ
banyak juga jadinya fitur-fitur yang muncul nih di website dan di aplikasinya. Nah, itu kan harus dikomunikasikan juga ya kepada kami selaku tim productionnya. Jadi saling kasih feedback kah dan bekerja sama saling memberikan masukan gitu bagaimana kalau kendala ini kalau diimprove dengan ini solusinya ini. Dan untuk selanjutnya itu ada manage event planning staff and team member on site. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan internal teams karena tadi kita menampung banyak informasi yang harus didistribusikan. Jadinya kita ini kayak mengarahkan role-role, mengarahkan tim-tim tertentu terhadap role-nya gitu. Contohnya saya ambil real case-nya aja mungkin ya. Kalau di tempat saya ini saat ada acara dengan government, mungkin kita bilang special event gitu ya. Ini juga virtual ya teman-teman. Biasanya moderator itu akan mendapatkan briefing yang lebih. Briefingnya itu yang akan membrief dan menjelaskan konsep secara keseluruhannya itu juga tim produksinya. Jadi apabila dengan government nantinya itu biasanya akan ada pejabat publik yang masuk atau dari pemerintahan dan mereka mungkin akan baru masuknya di saat acara sudah berlangsung. Nah itu moderator nantinya harus menyambut orang tersebut dengan nama dan title-nya yang secara lengkap. Dan kalau dengan acara dengan pemerintah itu kan kita biasanya harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi kita membrief moderator bahwa dia nanti harus memimpin lagu Indonesia Raya seperti itu. Bisa di next Kak. Nah, dari beberapa job desk tadi di event production itu menghasilkan benefit dan skill-skill yang luar biasa ya. Menurut saya ini luar biasa untuk perkembangan diri kita ke depannya gitu. Yang pertama udah pasti mungkin teman-teman tahu ya kalau kerja di event itu berhubungan banget sama time management skill. Kalau karena kita itu bekerjanya merencanakan dan membuat acara di masa yang akan datang, jadinya kita itu dituntut harus cepat ya. Kita tuh dituntut harus bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, sebenarnya mungkin dengan walaupun mungkin kayak teman-teman ada yang bilang, oh mungkin time management skill saya masih kurang baik, tapi ini based on my personal experience juga ya. Sebelumnya saya itu juga time management skill-nya sangat jelek sekali bisa dibilang gitu. Tapi karena kerja di event production ini mau nggak mau jadi terdorong dan terbentuk gitu kayak, oh iya karena kita punya target acara ini harus selesai hari ini, proposalnya harus selesai ini. Jadi mau nggak mau ini menurut saya ini membentuk time management skill saya dan jadi lebih bertanggung jawab dengan waktu ya, karena kita kejar-kejaran dengan waktu, seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu communication facilitator dan problem solving facilitator. Ini berhubungan banget ya sama PR ya, berhubung ini pekerjaan event production ini masih ruang lingkupnya PR, ini jadi berhubungan dengan peran PR. Tadi untuk communication facilitator karena kita pekerjaan ini diharuskan untuk bisa bekerja sama dengan internal timnya, jadinya kita harus bisa menjadi komunikator yang baik karena kita kan mendistribusikan informasi ke tim-tim yang bersangkutan. Kalau di saat kita menyampaikan informasi tapi value informasi dan tugasnya tidak tersalurkan dengan baik, justru kan nanti hasil kerjanya juga nggak baik, nggak sesuai dengan target saat kita menyusun rencana di awal itu. Nah, jadi dari pekerjaan ini melatih banget kita untuk menjadi communication facilitator yang baik. Dan ini juga sebagai production ini kan kita berhubungan dengan narasumber acara ya, dengan sponsor, dengan media partner, di mana jadinya kita itu sebagai representasi, kita ini yang mewakili perusahaan kita untuk berkomunikasi dengan narasumber, dengan pemenuhan kebutuhan narasumber, seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada problem solving facilitator. Nah, untuk ini kita bekerja sama dengan tim-tim lain, menyusun strategi, menyusun tahapan, dan untuk real case-nya seperti ini. Di tempat saya itu, karena kita berinteraksi secara langsung dengan narasumber, dan kebetulan narasumber itu kan stakeholder eksternal perusahaan ya, jadinya mereka itu mempunyai peran yang penting dalam keberlangsungan bisnis kita gitu. Jadinya, nah di acara tempat saya ini kebetulan narasumber itu biasanya mewakili brand, mewakili perusahaan juga milik mereka gitu ya, atau tempat mereka bekerja. Jadi mereka itu sekalian ikut webinar dan sekalian mencari audiens baru gitu, target audiens baru di peserta yang ada di acara yang diadakan perusahaan saya. Nah, mereka itu biasanya suka meminta database peserta, tapi kan database ini nggak bisa sembarangan kita bagikan ya, karena kan saat peserta mendaftar di tempat aplikasi dan website perusahaan saya kerja, itu kan tidak ada concern bahwa data diri mereka boleh dibagikan ke pihak ketiga seperti itu. Jadinya ini saya dengan tim license officer-nya mencari solusi gimana nih supaya
sama-sama enak di narasumbernya, tapi di kita juga aman gitu. Akhirnya kita memberikan masukan bahwa oke, para narasumber boleh buat link Gform sendiri, mereka boleh buat link apapun itu sendiri, tapi mereka yang membagikan di saat acara berlangsung. Jadi mereka yang langsung akan berinteraksi dengan pesertanya. Dan untuk selanjutnya itu ada basic technology knowledge. Nah ini kebetulan karena juga di tempat saya itu fokusnya saat ini ya, karena masih ada event offline, namun karena pandemi jadi masih fokus mayoritas itu di event online. Jadinya kan kita memang bekerja dan setiap hari bersentuhan dengan teknologi gitu ya. Nah ini tuh membuat kita jadi lebih paham, lebih melek teknologi dan basic-basic teknologi jadi tahu. Contohnya nih kalau pengalaman pribadi saya sendiri, jadi saya tahu tentang pengembangan aplikasi, website, dan ternyata fitur Zoom ya, fitur aplikasi Zoom itu juga ternyata banyak sekali, ada fitur webinar, ada fitur breakout room, seperti itu. Jadinya ini buat saya lebih lebih mau mendalami juga tentang si basic teknologi ini. Dan untuk yang terakhir itu networking. Nah ini juga pasti teman-teman udah tahu ya, kalau kerja di event ini kan kita sebenarnya kerja di bidang PR ya, nggak usah di event ya, di PR secara keseluruhan itu kan memang kita berhadapan dan berinteraksi langsung dengan banyak orang ya, banyak stakeholder dengan tujuan dan latar belakang yang beragam. Jadinya ini memberikan kita kesempatan untuk memiliki peluang dan koneksi yang lebih luas lagi, seperti itu. Mungkin boleh di next, Kak. Nah ini sebelum masuk ke gambaran pelaksanaan event akibat pandemi, mungkin kita throwback sedikit ya, bahwa pada tahun 2020 di tanggal 2 Maret itu kan Pak Presiden mengumumkan bahwa kasus pertama COVID-19 dan mengumumkan itu sebagai bencana nasional non alam, dan COVID-19 ini kan sudah menggerogoti sendi-sendi perekonomian kita ya, baik dari yang usahanya kecil, individu, rumah tangga, bahkan perusahaan besar pun juga terdampak seperti itu. Nah, lalu orang-orang bertanya dong, apakah event production dan event virtual ini punya prospek dan peluang ke depannya untuk berkembang dan bertahan, untuk sustain ke depannya, sedangkan si event ini kan termasuk dalam sektor industri dan ekonomi kreatif ya. Nah, industri dan ekonomi kreatif ini kan yang paling, bisa dibilang salah satu yang paling terdampak dari adanya pandemi ya. Jadinya, menurut dari riset yang sudah saya lakukan dan data-data yang sudah saya kumpulkan ini, menurut saya, dapat saya asumsikan ya bahwa ya event production dan event virtual ini tuh masih punya peluang untuk berkembang ke depannya. Dan kebetulan juga mungkin boleh di next Kak, sambil di next. Dan kebetulan juga Bapak Presiden itu meyakini hal yang sama. Menurut beliau dengan ekosistem ekonomi yang kondusif, ekonomi kreatif ini sendiri tuh bisa menjadi penggerak dan bisa menjadi penggerak ekonomi nasional dan bisa menjadi salah satu sektor pendukung dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Nah, menurut beliau sendiri juga kalau kita lihat ya industri dan ekonomi kreatif itu tuh sebenarnya punya peluang yang bagus. Dari sebelum pandemi ini ada, mereka sendiri itu sudah berhasil menyumbangkan sebesar sekitar 1.000 triliun ke PDB negara, dan jadinya menurut Bapak Presiden juga itu bahwa mereka ke depannya ini masih akan meningkat pemasukannya ke PDB nasional negara gitu. Nah, kenapa sih kok bisa, padahal kita udah yang sektor paling terdampak paling buruk gitu ya, karena kan harus tutup semua tuh pariwisata kemarin. Nah, salah satu alasannya adalah insan-insan dan individu kreatif itu cenderung beradaptasi lebih cepat. Mereka tuh cenderung menemukan ide-ide kreatif dan cara-cara baru untuk bertahan. Nah, jadinya sektor ini tuh diharapkan bisa menjadi penggerak dan pendorong pemulihan ekonomi nasional. Nah, di sini masalahnya kita bisa lihat ya di PPT-nya, di screen-nya, bahwa ini ada data kondisi pelaksanaan event di Indonesia akibat pandemi. Di sebesar 43% event itu dibatalkan dan 48% ditunda. Nah, 9% ini disesuaikan. Dan tadi jadinya ini dari problem ini, dari masalah yang ada ini, sektor industri dan ekonomi kreatif ini mengalami kerugian 44,3 triliun di tahun 2020, dan itu bukan hal yang kecil ya. Nah, terus pastinya ada masalah, ada solusi. Ibu Citra, mohon maaf di sini azan ya Bu, maghrib. Apakah? Oke, mungkin saya lebih pelan-pelan kali ya Bu.
Jadi kalau ada masalah di suatu industri, di suatu pekerjaan, pasti kan kita harus mencari solusi ya. Nah, jadi boleh di next Kak. Nah, untuk solusinya nih, jadi para pelaku industri ekonomi kreatif mencari cara dong. Mereka mempersiapkan dan berpikir bagaimana cara mengatasinya. Nah, salah satu jawabannya itu adalah dengan mengadakan virtual event. Nah, virtual event ini menjadi paling banyak pilihan dan menjadi harapan baru bagi para pelaku industri ekonomi kreatif untuk bisa tetap eksis nih brand produk dan perusahaannya. Tapi jangan salah teman-teman, virtual event ini bukan hanya sebagai jawaban untuk para pelaku industri di ekonomi kreatif aja, tapi sebenarnya untuk industri secara keseluruhan. Karena kan sebenarnya kita sendiri juga nggak tahu ya pandemi ini akan berakhir kapan. Karena untuk prediksi-prediksi yang saya pernah baca juga ada yang memprediksi bahwa Indonesia semoga aja bisa lebih cepat ya, bahwa secara global aja tuh baru akan 7 tahun menurut dengan kalkulator vaksinasi seperti itu. Jadinya ini juga membantu, ini juga menjadi jawaban untuk industri secara keseluruhan, bukan hanya ekonomi kreatif aja, bahwa virtual event ini tujuan utamanya adalah supaya interaksi dan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen ini tetap terjaga meskipun di masa pandemi, di masa sulit ini. Jadi kan kita dengan virtual event ini kita menunjukkan itikat baik secara terus terang untuk mempertahankan brand dan produk perusahaan kita supaya bisa sustain ke depannya seperti itu. Mungkin boleh di next, Kak. Nah, ini untuk setelah tadi mungkin saya jelaskan, jadi kita sekarang lihat ke data aja ya. Jadi ini menurut penelitian dari analisis pasar virtual event, bahwa di yang gambar pertama ini, di gambar 3 yang teman-teman bisa lihat nih, jadi ini penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden untuk karakteristik dari segi usianya. Terbesar itu di warna kuning sebesar 21% dengan usia 26 sampai 30 tahun. Jadi dari penelitian ini dapat diasumsikan bahwa sebagian besar peserta dari virtual event ini adalah generasi milenial yang memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi. Dan untuk kita beralih ke gambar yang kedua, di gambar titik 4 ini, terhadap keikutsertaan responden dalam virtual event, sebesar 79% menjawab ya. Jadi keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan virtual event ini tuh sudah cukup besar ya. Penelitian ini dilakukan di tahun 2020 ya teman-teman, dan sebanyak 79% itu sudah mengikuti virtual event. Nah, untuk gambar yang terakhir, di data yang terakhir ini, keinginan untuk mengikuti virtual event di masa yang akan datang. Bahwa di yang warna biru itu 72% menjawab ya. Jadi pasarnya ini masih terbuka lebar ya. Jadi dari 100 responden ini dapat kita asumsikan bahwa masih sangat besar keinginan responden untuk mengikuti virtual event di masa yang akan datang, karena sebesar 72% menyatakan masih ingin mengikuti dan 29% menyatakan masih mungkin ingin mengikuti. Nah, dari penelitian ini, dari market analisis pasar ini dapat saya asumsikan mungkin ya, bahwa the market still have the opportunity to growing ke depannya, ini masih punya kesempatan untuk berkembang dan akan meningkat juga ke depannya. Boleh di next, Kak? Nah, ini mungkin ada quotes dari Bapak Bagus Wicaksono selaku pelaksana KPKNL, bahwa beliau tuh bilang, disrupsi teknologi itu bukan sebuah ramalan lagi. Hal tersebut sudah dan sedang terjadi di berbagai sektor kehidupan. Nah, virtual event management ini merupakan salah satu contohnya. Kata beliau nih, ada atau tidaknya pandemi ke depannya, kegiatan seperti ini pasti menjadi suatu opsi yang dipertimbangkan. Boleh di next, Kak? Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Sangat amat menarik ya pemaparannya mengenai event production dan juga virtual event selama pandemi. Oke, kalau gitu kedua narasumber kan sudah menyampaikan materinya masing-masing nih. Langsung aja kita buka sesi Q&A untuk teman-teman, di mana teman-teman bisa langsung sebut namanya dan pertanyaannya. Boleh secara spesifik untuk salah satu narasumber atau keduanya. Silahkan teman-teman. Boleh saya bertanya? Oke.
Oke, silakan. Nama saya Adam Tito. Saya akan bertanya spesifik ke Kak Andre yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia bisnis. Saya mau nanya, ada nggak sih pengaruh disruption dari dalam dunia bisnis? Kalaupun ada pengaruhnya, gimana sih cara kita untuk mengatasi disruption dalam dunia bisnis? Oke. Oke, keren nih pertanyaannya. Selanjutnya tadi kita tampung dulu ya, Diva. Iya Ibu, ditampung dulu aja. Oke, tadi Rizka yang mau bertanya ya? Iya nih Bu, untuk Oke. pertanyaannya sih saya kurang tahu ya apakah ini ada korelasinya dengan pemaparannya Kak Andre, tapi karena berhubung pembahasannya adalah business development, mudah-mudahan Kak Andre bisa bantu jawab. Pertanyaannya adalah mana yang lebih menguntungkan antara bisnis independen yang dimana kita memiliki produksi sendiri, memiliki nama atau brand sendiri dibandingkan franchise, dan apakah ada strategi signifikan antara keduanya? Terima kasih. Oke, keren pertanyaannya. Jadi lebih untung yang personal atau individu atau yang memang franchise ya? Karena kan sekarang udah banyak pola dari bisnis development ya. Oke, keren. Ada lagi? Saya mau tanya. Oke, silakan. Nama saya Gila. Salsa. Saya mau tanya ke Kak Ajeng, kalau misalkan gimana sih caranya pengada event itu ngeyakinin bahwa kalau misalkan virtual event tuh dapat menggantikan event tatap muka. Soalnya kan pasti kayak feel-nya sendiri aja udah beda. Habis itu kayak misalkan acara-acara musik kayak Java Jazz, We The Fest, dan acara-acara musik lainnya tuh gimana sih ngeyakinin para penontonnya agar mau ikut di event virtual gitu. Terima kasih. Oke. Nah, keren nih. Ngena banget nih pertanyaannya sama situasi kayak sekarang ya. Gila ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Sembari nunggu jawaban dari teman-teman ya, kita juga harus tahu bahwa sebetulnya tadi temanya ini luar bioskop juga nih, karir preparation ya. Jadi ada dua narasumber kita yang memang udah punya pengalaman di dunia praktisi komunikasi mungkin ya. Yang satunya ada business development, terus juga ada event production tadi ya, sudah dijabarkan, juga sudah banyak banget tools-tools yang ada di event production itu juga menjadi tools dalam nanti PR. Kalau kita biasanya kerja di PR ya, karena saya juga kebetulan juga pernah punya pengalaman untuk public relation consultant. Nah, itu kita banyak banget pakai materi event production, tapi dulu kan offline ya. Nah, sekarang karena memang ada pandemi, jadinya udah mulai semua sektor dan industri itu mulai beralih ke convergence ke digital. Nah, jadi dari digital ini sebetulnya tadi pertanyaan dari Salsabila bilang bahwa esensinya itu kan sebenarnya mungkin eventnya berlangsung bisa ketemu sama orang tatap muka, tapi secara feel-nya kurang ya, karena biasanya kalau kayak yang offline itu lebih apa sih, kayak lebih seru, lebih gimana ya, feel-nya lebih dapat mungkin kayak masalah event-event musik, atau kayak kemarin deh, baru kemarin tuh kejadian eventnya kita di akhir tahun wisuda. Nah loh, waktu wisuda itu kan kalau offline serunya luar biasa banget tuh, foto-foto, ketawa-ketawa, ada lempar topi itu kan, dan lain sebagainya, lebih meriah lah gitu, lebih feelnya lebih dapat. Tapi ketika itu semua dirangkum dalam bentuk digital yang mungkin di-compare, mau nggak mau nih pilihannya harus digital gitu kan. Jadi ya mungkin secara esensi dapat gitu, tapi feel-nya mungkin kita harus terbiasa untuk beradaptasi ya terhadap segala perubahan ini. Jadi ya udahlah, sekarang memang adanya virtual, jadi yang di virtual ini kita idealkan supaya segala sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan offline itu bisa berjalan di virtual gitu. Karena mau organisasi, mau orang sepintar apapun, organisasi corporate sekuat apapun, itu nggak akan pernah bisa berjalan ketika dia tidak adaptif
atau tidak bisa mampu berjalan di antara perubahan. Oke, silahkan dijawab mungkin, atau ada yang mau bertanya lagi? Ini baru 3 pertanyaan. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Aisyah, Agnes? Via mau nanya, Via. Robi mau nanya nggak? Ini baru 3 pertanyaan loh. Ada Ilham, Nadia, Rafli nanya dong. Ayo, siapa? Dari K, ada Reza. Riza, nah nih, ayo. Nggak ada? Kita jawab dulu kali ya pertanyaannya. Sudah siap? Oke, silakan dijawab dulu. Boleh deh, saya coba jawab pertanyaannya Kak Tito. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Sebelumnya menarik sih pertanyaannya itu, karena ditanyakan bahwa sebenarnya ada nggak sih pengaruh disrupsi dalam dunia bisnis, dan kalau ada gimana caranya? Sebenarnya aku bisa jawab dari 2 sisi sih. Kalau dari brand luar, aku bisa contohkan disrupsi besar itu seperti yang dilakukan oleh Zara. Mungkin teman-teman tahu kan, Zara itu sebuah perusahaan besar banget, dan nggak cuman ada di Indonesia, tapi di berbagai negara. Zara itu memperkenalkan sebuah tren baru namanya fast fashion, di mana dia menciptakan sebuah fashion bukan untuk 1 tahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan, tapi hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Bayangkan bagaimana caranya Zara itu bisa membuat produksi dengan begitu cepat. Seperti misalkan yang dilakukan caranya Zara itu, kalau yang saya analisis dari sumbernya dari Indrawan Nugraha, salah satu analisis CIS, kalau saya ikutin di LinkedIn, dia mengatakan bahwa sebenarnya fast fashion itu diciptakan karena keberagaman yang ada di daerahnya. Jadi setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda sehingga Zara itu mampu beradaptasi. Kemudian cara Zara untuk beradaptasi itu salah satunya lewat karyawannya. Karyawan di situ tidak hanya diam dan berdiri melayani apa yang pembeli lakukan gitu. Dia selalu menganalisis pertanyaannya, seperti sebenarnya barang ini bagus gak gitu, gimana Kak, cocok gak, desainnya gimana, apa baik apa enggak, dan juga mengkonfirmasi kembali ketika terjadi refund atau pengembalian barang. Dia selalu menganalisis sebenarnya apa sih yang menjadi keluhannya sehingga Zara menjawab pertanyaan fast fashion itu. Kemudian kelebihannya juga Zara menciptakan produk dengan di gudangnya sendiri gitu. Dia tidak ada seperti gudang titipan gitu. Dia selalu membuat sesuai dengan porsinya dia gitu. Itu kalau dari sisi disrupsi secara dunia gitu. Kalau dari sisi lokal, brand lokal, saya karena kan antusias dengan brand lokal, saya bisa lihat contohkan seperti Cruise. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Dia itu bermain dengan para komunitas skateboard, dan awalnya itu sebenarnya dia selalu mengendorse para brand, lebih tepatnya band indie seperti PW Gaskin, Killing Me Inside dulu. Kemudian karena adanya disrupsi bisnis itu, dia mengubah arah itu sehingga dia selalu memperkenalkan brandnya itu seperti Supreme. Dia selalu memperkenalkan dengan teknik skateboardnya, terus juga desainnya juga menyesuaikan, kurang lebih gitu. Jadi ada 2 sisi untuk distribusi secara dunia dan lokal brand, gitu sih Kak. Terima kasih. Kuncinya untuk mengatasi masalah disrupsi ini itu adalah mengikuti perkembangan zaman ya. Misalnya tadi yang disebutin kayak contohnya Zara, karena sekarang mungkin lebih banyak zamannya lebih kayak pakai yang oversize, makanya sekarang lebih ngeluarin katalog-katalog yang oversize gitu. Mungkin gitu ya singkatnya. Benar-benar Kak. Saya juga mau nambahin bahwa sebenarnya Zara itu unik. Coba kalau kita lihat search di Google, kayak desain yang ada di Dubai dan desain yang ada di Indonesia pasti berbeda. Dia selalu mengikuti perkembangan di daerah yang ada di negara itu. Jadi setiap stoknya itu SKU atau stok keping unitnya itu nggak banyak. Jadi kalau misalkan kita datang hari ini, ya pasti habis. Kalau misalkan kita nggak beli di hari besok gitu. Dia selalu cepat dalam menanggapi marketnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, keren banget. Jadi benar-benar dia maintenance sampai ke demografi, geografinya, di lingkupnya, iklimnya, culture-nya gitu ya. Zara itu benar-benar sampai
mikirin ke situnya gitu loh untuk produknya sendiri. Setiap bulan mereka akan ganti ya, ganti apa fast fashion tadi ya. Iya, Tapi Bu. kalau nggak salah sebelumnya, nggak tahu ya ini saya yang halu atau gimana, tapi dulu waktu awal-awal baru ada Zara itu sempet booming juga di Indonesia kalau karyawan-karyawan Zara itu judesnya nggak ketulungan, ya kan? Sampai apa saya doang ya yang tahu beritanya gitu, sampai kalau seumuran gimana ya, kayak sampai kita tuh aduh jangan deh lu beli itu, apa kasirnya judes banget, hampir kayak semua outlet di Zara itu kayak judes-judes gitu. Cuma saya juga jadi punya punya informasi baru tadi dari Andre bilang bahwa sebetulnya Zara itu salah satu perusahaan yang sampai sebegitu detail terhadap mutu pelayanannya. Jadi ketika ada pelanggan datang, dia ditanya, ada interaksi, terus dia juga bisa mengarahkan produk-produk mana yang memang cocok gitu dengan segala quality items-nya gitu yang mereka punya. Berarti kan secara garis besar di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kayak karyawan atau staffnya di sana juga punya product knowledge terhadap masing-masing produk yang dijual gitu ya. Jadi itu ternyata sekarang udah berubah gitu, karena dulu sempat Zara itu nggak tahu karyawan apa saya doang yang halu, tapi dulu itu bener-bener happening banget gitu. Jangan deh belanja ke Zara karena itu judesnya luar biasa gitu ya karyawannya. Mungkin sekarang udah berubah ya. Oke, next siapa lagi yang mau dijawab nih atau ada pertanyaan? Silahkan. Silakan mau dijawab atau? Saya boleh jawab deh pertanyaannya. Oke. Selanjutnya. Oke, silakan. Terkait persoalan mana yang lebih menguntungkan, bisnis sendiri atau franchise. Aku nggak bisa ngasih pilihan sih, karena kan ini porsinya beda ya, dan statusnya tuh nggak ngerti, kayak apakah kita punya dana lebih atau dana pas-pasan. Jadi aku mungkin bisa masukkan menyesuaikan dengan dana kita. Kalau aku lebih prefer ke bisnis sendiri. Selain kita nggak perlu bayar lisensi dari produk yang franchise itu, keuntungan marginnya juga lebih bersih di kita kalau bisnis sendiri gitu. Kita ngerti alirannya kemana, keluarnya kemana, cash flow dan cash ini outnya juga ketahuan. Kemudian juga kita nggak ribet karena kita ngegedein itu brand orang. Bayangkan aja kayak kita kerja di tempat orang, tapi kita ngegedein itu perusahaan orang gitu. Mendingan punya kita sendiri tapi kecil, ketimbang punya orang lain yang kita besarkan gitu. Jadi kayak kurang pas gitu kalau dari sisi aku ya. Mungkin itu perbedaan pendapat gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau dijawab? Saya mau jawab ya, Bu. Oke, silakan. Oke, saya mau jawab pertanyaannya Kak Salsa Bila Fortuna ya. Sebelumnya terima kasih Kak untuk pertanyaannya, karena ini memang pertanyaannya bagus banget, ini menarik ya. Kayak banyak orang yang merasakan gini, kayak bagaimana caranya meyakini audiens buat hadir di event virtual, karena kan pengalaman yang dirasakan itu berbeda ya, event online atau open offline. Jadi kalau ini sebenarnya gini, kalau kita lihat virtual event sama virtual online, online event dan offline event itu sendiri kan memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, kalau offline kita ini kan memang pengalaman dan ada kontak fisik ya, ada sentuhan, ada ibaratnya itu ada rangsangan lebih yang real yang bisa dirasakan. Nah, tapi virtual event ini kan memang mungkin sebelumnya sudah ada, namun baru mulai muncul lagi ini sebagai jawaban dari kehadirannya pandemi gitu ya, sebagai solusi dari ini ada pandemi nih, gimana kita mencari solusinya untuk mengatasi supaya bisnis kita tetap berjalan, supaya yang lainnya tetap berjalan walaupun ada pembatasan sosial. Nah, jadinya muncullah si virtual event ini. Kalau untuk bagaimana cara meyakininya, kalau di tempat saya sendiri sih beberapa memang virtual event ini tuh dibuat free in try, dan kita itu kasih benefit adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini mungkin buat sebagian orang kayak apa sih ya sertifikat aja, tapi itu sebenarnya banyak banget orang yang ikut acara webinar
hanya untuk sertifikatnya aja. Mereka tuh bener-bener butuh banget sertifikat. Karena sertifikat ini kan kalau kita yang mengadakan acara webinar resmi itu kan benar ada kopnya ya, ada dari perusahaannya ya, beneran ada gitu atas siapa yang memberikannya kan dengan jelas seperti itu. Nah, untuk untuk kelebihannya juga nih di virtual event ini kan sebenarnya kalau untuk beberapa acara memang keuntungannya lebih banyak di virtual event, namun emang kayak ada acara yang tadi sempat Gus Citra juga sebutkan kayak untuk wisuda, untuk konser musik ya, memang itu kan sebenarnya kita prefer langsung gitu ya, supaya dapat feel-nya, supaya bisa interaksi sama teman sebelahnya, supaya bisa berkenalan sama orang baru. Tapi tadi kalau kita lihat juga nih pandemi kemarin kan ternyata banyak juga ada konser online yang kita di bagian dunia manapun bisa ikut gitu ya. Nah, itu kan juga jadi dari kehadiran virtual event ini tuh sebenarnya menjadi kalau aku simpulkan ya, kalau saya asumsikan sebenarnya virtual event ini lebih untuk menjawab solusi dari adanya pandemi. Tapi saya pribadi juga setuju sih, ada pengalaman yang nggak bisa kita rasakan dari event yang offline. Namun memang kalau seperti acara yang edukasi, sharing, seminar, workshop itu, benefitnya dengan mengadakannya secara virtual itu, kita target audiensnya jadi lebih luas. Karena saya sendiri dengan webinar ini tuh, pesertanya bukan hanya orang Indonesia aja, Bu. Jadi kayak yang ikut webinar itu juga ada orang-orang di sekitar negara di Indonesia. Jadinya kayak, wah ternyata marketnya seluas itu jadinya dengan virtual event. Dan mereka seneng banget. Walaupun kita di Jakarta, tapi narasumbernya itu bisa di Nusa Tenggara Barat, pesertanya bisa ada yang di Papua, pesertanya ada yang di Timor Leste, seperti itu. Jadi dari virtual event ini kayak lebih, kalau menurut saya ya semua memang ada kekurangan dan kelebihannya, cuman virtual event sendiri ini tuh sebagai solusi supaya bisnis kita lebih sustain di masa pandemi ini, seperti itu. Mungkin kalau dari Kak Salsabila mau ada feedback, silahkan. Jadi bener tuh ya Jeng ya, jadi hampir. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi emang sekarang tuh udah, ini yang kita lakuin sekarang apa nih, belajar online. Ya walaupun nggak usah jauh-jauh deh, walaupun kayak aduh feel-nya gimana sih nggak dapet di ruang kelas kayak gimana gitu kan. Tapi tetap benar kata Ajeng bahwa ini sebetulnya solusi untuk kita, ya kita adaptif di tengah pandemi ini. Nggak mungkin orang yang bisa bertahan itu satu-satunya itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang dermawan, bukan orang yang baik, bukan orang yang punya pengalaman dan lain sebagainya, tapi satu orang yang adaptif, orang yang mengikuti perubahan. Ketika dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan ikut berubah dengan eranya, itu yang akan selalu bertahan dan bisa bertahan. Jadi bukan karena kepintaran, bukan karena perusahaan besar misalkan, ini perusahaan besar nggak mungkin dia goyah dan lain sebagainya. Apa kabar Kompas yang sekarang sudah masuk kompas.com, apa kabar perusahaan-perusahaan media besar yang sudah banyak tumbang, padahal kita mikirnya nggak mungkin perusahaan-perusahaan media yang tahun 50-an udah berdiri, terus sekarang tumbang kalah dengan viewersnya influencer misalkan. Ya kan, who knows? Karena apa? Dia nggak adaptif. Mereka tidak buru-buru untuk convergence, untuk mengkonvergensi dirinya ke digitalisasi. Sekarang ditambah lagi ada pandemik, udah digital tuh, udah new era yang ya ini bener banget yang Ajeng sama Andre bilang bahwa based on digital ini emang benar-benar harus dipelajari. Kita boleh aja dapat teori-teori dari kampus, tapi secara aplikatifnya kita dapat dari magang, kerjaan dan lain sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman ini jadi kesatuan mahasiswa yang utuh. Artinya secara akademisi kita mendapat materi dari kampus, tapi secara aplikatif kita dapat semua itu dari ruang kerja kita. Kita tahu lingkungan kerja seperti apa, kita sudah bisa nyebur langsung buka business development, ya punya pengalaman dan lain sebagainya. Kadang kalau saya ngelihat anak-anak sekarang, antusias banget untuk Kak Andre nih buka, saya mau bikin bisnis sendiri gitu ya. Buka bisnis apa segala macam, udah ikut digital marketing dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apa yang mau dijual? Ya kan? Apa yang mau kita jual?
Karena apa? Kadang kita punya semangat untuk jualan, tapi kita nggak punya semangat untuk kompetitif terhadap produk. Makanya perlu juga belajar tentang production yang tadi Ajeng bilang. Itu penting banget. Karena production itu untuk PR ya, dan untuk corporate itu ada di ujung representasi. Ketika orang-orang dari production yang nggak bisa membuat satu atau menciptakan satu produk itu kan banyak ya, ada yang event dan lain sebagainya. Ya udah, nol representasinya gitu. Jadi itu betul-betul ketika kita bekerja di bidang production itu benar-benar hampir semua aspek event produk itu tuh orang-orang production semua yang menciptakan, yang bikin dan lain sebagainya. Kalau organisasi atau event organizer itu kan dia kayak hanya mengurus ya, mengorganize yang sudah ada, sudah jadi, sudah terkonsep dari production tadi gitu, hanya membantu, sifatnya support. Tapi kalau di production tuh emang bener-bener kerjanya ribet banget, tapi goals-nya juga dapat banget. Karena apa? Banyak banget benefitnya ketika kita punya pengalaman kerja di situ. Untuk apa? Portofolio. Ya, jadi kalau udah bener juga tuh kata Ajeng bilang bahwa banyak banget webinar yang ikut orang gratis karena pengen dapat sertifikat. Karena dari sertifikat itu portofolio. Apalagi saya mantan HRD nih, jadi saya selalu ngelihat, aduh dia sering ikut ini apa kan, seminar apa, pelatihan apa. Semakin dia sering ikut, itu semakin punya mutu, skillnya semakin bagus. Jadi itu yang cari. Oh iya, saya ngomong-ngomong tentang webinar, saya tanggal 8 itu, tanggal 8 itu hari apa ya, Kak? Hari apa ya? Hari Sabtu ya? Bu, hari Sabtu, Bu. Oh iya, hari Sabtu. Jadi ini mendadak sih sebenarnya, acaranya baru dikasih tahu sesudah tahun baru, tanggal 1 apa tanggal 31. Saya dapat info diundang sama ALC, jadi ASEAN Lecturer International Community, untuk kita sharing session gitu sebagai salah satu lecturer dosen yang mewakili Indonesia untuk ada di ajang ASEAN lah gitu ya, untuk sharing session. Ini webinar internasional gratis. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, karena saya dapat kapasitas partisipan itu 300 ya, 300 orang. Nggak usah, kalau di situ kalau ada link daftarnya silahkan daftar, tapi saya akan kasih nanti di grup. Kalau lagi iseng-iseng aja, kalau emang lagi nggak ngapa-ngapain, ikut aja gitu. Saya kasih langsung link Zoom-nya, karena saya udah dikasih kan, kemarin saya udah dikasih. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa saya ya prioritas dong gitu kan. Jadi kalau mau masuk biar dapat sertifikat kan lumayan, internasional webinar ya. Jadi buat portofolio. Jadi itu gratis, jadi boleh gitu. Ikutan aja iseng-iseng. Saya juga iseng-iseng, pas saya dihubungin lah. Saya juga nggak masuk jadi anggota ASEAN Lecturer Internasional ini, tapi kita diundang, ya udahlah, ketika kita diundang kan ya, walaupun bahasa Inggris saya juga masih ngaco, tapi ya sudahlah, kita ikut aja untuk menambah ini ya, pengalaman gitu, sharing season di sana. Begitu teman-teman. Bagaimana? Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Kita tutup sampai di sini. Kita langsung ke gimana? Diva? Sebagai moderator. Oke, kayaknya jawabannya semuanya udah terjawab ya oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini. Jadi jawaban dari kedua narasumber ini sekaligus menutup sesi Q&A pada sore hari ini. Terima kasih semuanya yang telah bertanya dengan sangat antusias dan juga banyaknya pertanyaan yang dilayangkan untuk kedua narasumber. Dan juga terima kasih untuk Kak Andre dan Kak Ajeng yang sudah sharing banyak banget pengetahuan yang sudah dibagikan nih kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga informasi dan ilmu yang di sharing oleh Kak Andre dan Kak Ajeng itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi untuk teman-teman semua terima kasih, dan juga untuk kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan telah mengikuti jalannya acara webinar pada sore hari ini. Tetap sehat dan semangat. Saya Amelia Diva pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke.